Siap, record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan melakukan presentasi dari pembuatan wireframing dari toko Mart Logo yang kami pilih. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Hasanuddin Zudi dengan NPM 010, lalu ada Weldan Lukmanul Hakim dengan NPM 013, ada Deila Listin dengan NPM 026, ada Kesha Priharumi dengan NPM 033, dan Novi Luciana dengan NPM 068. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat mengenai deskripsi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan toko Mart Logo ini sebelum ke pembuatan wireframing. Baik, untuk deskripsi ide, kita mengambil latar belakang yaitu banyak masyarakat Jabodetabek yang merantau dari Solo, kangen dengan makanan-makanan khas Solo. Selain itu banyak masyarakat Jabodetabek penasaran dengan makanan cemilan. Dengan itu kami menjual makanan-makanan khas Solo dengan berjualan di Jakarta, tepatnya Jakarta Pusat. Lalu untuk gagasan, Mart Logo adalah salah satu usaha di bidang kuliner yang menjual berbagai makanan khas Solo. Target market kami itu yaitu keluarga ataupun pekerja yang berada di Jabodetabek rentang umur 18 hingga 50 tahun. Lalu produk yang dijual diantaranya tahu kuali, sosis Solo, risol rebung, karak bawang, peyek kacang, piscok, tahu bakso, dan sebagainya. Baik, untuk bagian segmenting, targeting, dan positioning dari toko Mart Logo ini adalah yang pertama segmenting. Oke, di sini ada segmentasi berdasarkan demografi. Yang pertama usianya yaitu dari rentang umur 18 sampai 15 tahun dengan gendernya unisex, pria dan wanita dengan pendapatan minimal 500.000 dan pendidikan dari SD hingga dan untuk semua jenis pekerjaan. Boleh selanjutnya. Nah, lalu untuk targetingnya yaitu kami menargetkan diferensiasi marketing. Target dari produk kami adalah diferensiasi marketing, yaitu menyasar masyarakat yang menyukai makanan Solo dan makanan ringan yang berusia 18-50 tahun untuk kalangan menengah untuk kalangan bawah sampai atas. Sementara untuk positioning-nya yang pertama itu ada kompetitor kami yaitu Dinar Snack, lalu ada Raja Ngemil Solo. Nah, dikarenakan perbandingan harga, Dinar Snack itu harganya paling rendah dibandingkan dengan Mart Logo. Dinar Snack itu harga per produknya itu dimulai dari 5.000, sedangkan Raja Ngemil Solo itu harga per produknya dimulai dari 10.000 dan Mart Logo itu dimulai dari harga 20.000. Sementara untuk cita rasanya kurang lebih sama, namun toko Mart Logo ini memiliki cita rasa yang lebih enak dibandingkan toko yang lainnya. Oke, untuk value proposition pertama ada elemen performance, pelayanan ramah dan sopan, pelayanan cepat, rasa makanan yang khas disukai oleh para pelanggan. Jadi dari pelayanan kami juga memberikan semaksimal mungkin agar para customer tetap merasa nyaman ketika order di kami. Juga pelayanan kita terbaik gitu. Terus ada selanjutnya ada elemen price, adanya promo harga, makanan dan diskon pengantaran. Nah, untuk value proposition kami selanjutnya itu dari sisi harga kami ini banyak promonya, banyak juga diskon-diskon dari pengantarannya juga. Jadi sehingga ini nggak jadi masalah juga untuk mereka yang sedang lagi kekurangan uang. Nah, terus juga ada elemen customization and accessibility delivery order. Nah, kita juga menerima pesanan makanan khusus ataupun catering. Mungkin boleh selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai wireframing yang telah kami buat. Nah, yang pertama-tama kita akan lihat
Di bagian sini ya, di sini ada bagian welcoming page yang berisikan gambaran-gambaran awal dari aplikasi yang dibuat, yakni dengan adanya gambaran warna merah dengan tambahan elemen makanan-makanan di dalamnya, yang juga difungsikan ada logo-logo Martogue. Jadi di situ bisa dilihat bahwa aplikasi ini berasal dari Martogue. Dan di situ ada bisa dilihat juga ya bahwa di sini memakai frame dengan frame iPhone X. Ya, jadi di sini akan dijelaskan lebih lanjut lagi penggunaan aplikasi dari wireframing yang telah kami buat ini. Bisa dilanjutkan? Oke, baik. Dari menu awal yaitu yang pertama menu welcoming itu jika setelah buffering maka akan muncul menu sign in. Nah, di sini ada logo dari Martogue, lalu user bisa mengetik username-nya, lalu mengetikkan password-nya jika sudah memiliki akun, dan melakukan sign in. Nah, sedangkan jika usernya belum memiliki akun, user bisa mengetik di sini, yang klik here ini, nanti akan masuk ke menu sign up. User dapat mengisi name, mengisi email, username, password, dan confirm password. Nah, jika user selesai melakukan sign up, user bisa melakukan klik di sini, nanti akan langsung muncul ke menu home. Boleh selanjutnya? Baik, kita lanjut ke menu dashboard atau home. Sini kita ada search engine di atas itu, search engine. Kita bisa mencari search produk ataupun kategori. Contohnya kita mencari keyword tahu bakso, maka akan ditampilkan produk yang berkaitan dengan keywords yang kita berikan. Baik. Apabila kita kembali ke home lagi, di sini ada beberapa juga recommended products. Ada sosis Solo, tahu bakso, dan pie kacang. Itu yang juga bisa diklik. Ketika kita klik, maka kita akan masuk ke dalam detail produk. Kemudian kita juga ada kategori. Kategori ini ada beberapa kategori. Ada manis, gurih, pedas, dan roket hemat. Contohnya kita klik gurih. Maka kita akan masuk ke menu kategori gurih. Sini ada beberapa option yang masuk ke dalam kategori gurih. Ada tahu bakso, pie kacang, tahu rempeyek, dan sosis Solo. Ini juga ada tombol untuk kembali pada home. Baik, boleh dilanjut. Ketika kita mengklik salah satu produk yang kita mau, maka akan ditampilkan detail dari produk tersebut. Sini ada tahu bakso, ada gambarnya juga, kemudian ada ratings, dan 65 ini adalah jumlah orang yang memberikan ratings. Sementara untuk 35.000 adalah harganya, dan di bawah ada deskripsi dari setiap packagingnya. Pertama ada tahu kuali dibuat secara homemade, isi 10 buah, tanpa pengawet dan penyedap, gurih, dan manis. Kemudian ada juga tombol untuk menambahkan produk ini ke dalam keranjang atau add to cart. Selanjutnya masuk ke bagian checkout. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Nanti ketika konsumen memilih lebih dari satu order, maka di bagian checkoutnya sendiri akan ada beberapa pilihan lagi gitu. Nah, di dalam checkoutnya juga kita bisa menentukan kuantiti dari pembelian yang ingin kita lakukan. Seperti ini di contoh tahu bakso, kita mengambil kuantitinya 2, terus pie kacang itu mengambil 4. Nah, untuk harga dan namanya udah tertera di situ. Nah, dari sini boleh kita lanjut ke bagian checkout. Nah, dari checkout ini lebih detail lagi. Di order details, di atas ada order yang tadi kita pilih, produknya apa aja. Nah, seperti tadi ada tahu bakso dan juga pie kacang. Lalu di detail order, ini lebih ke penjelasan kuantitinya tadi. Nah, terus lanjut ke bawahnya ada tujuan pengiriman. Nah, tujuan pengirimannya sendiri nanti kita bisa menentukan alamat yang ingin kita kirim, dan kita juga bisa memilih kurir yang ingin kita gunakan. Nah, seperti di contoh ini kita menggunakan Si Cepat. Nah, di bawahnya lagi ada total pembayaran. Total pembayaran ini total dari order tadi tahu bakso berjumlah 2, juga pie kacang berjumlah 4, lalu ditambah ongkos kirim yang tadi nanti auto ini muncul. Nah, lalu di sini total pembayarannya seperti contoh ada 212.000. Nah, untuk metode pembayaran kita memberikan banyak pilihan, dan untuk contohnya di sini kita menggunakan GoPay. Nah, nanti kita bisa langsung bayar.
Nah, setelah pembayaran berhasil, masuk aplikasi GoPay. Nah, ini akan kembali lagi ke sini dan ada ya pembuktian bahwasannya order telah selesai kita konfirmasi. Boleh lanjut. Nah, sekarang kita ada di bagian notifikasi. Jadi notifikasi ini ketika kita sudah memesan, kita akan masuk ke notifikasi. Kalau paketnya sudah sampai, akan masuk ke notifikasi dan kita bisa memberikan nilai melalui. Lalu di notifikasi ini ketika kita memesan juga akan masuk ke notifikasi dan kita dapat melakukan kontak admin. Oke, lalu yang berikutnya kita masuk ke menu profile akun, ya, di mana di sini akan menjelaskan mengenai user information, yakni si pengguna dari aplikasi atau gue aplikasi ini ya, mobil aplikasi ya. Di sini bisa terlihat bahwa user bisa menaruh fotonya, lalu dapat melengkapi identitasnya seperti email address, phone number, username, gender, bond, dan home address yang akan dituju untuk pengirimannya. Dan ketika user ingin mengedit profilnya, ketika ada yang salah, user bisa mengklik aja edit profile. Nah, setelah diklik nanti akan terlihat di sini gambarnya bisa diambil ya, bisa diambil ulang, bisa memakai foto yang lain, lalu juga bisa mengganti email yang lainnya, atau phone number yang lain, username yang baru, atau gendernya, bond, atau home address-nya. Jadi, itu tinggal langsung setelah diisi kan perbaruannya, maka tinggal diupdate. Nah, ketika dipencet klik update, nah akan diperbarui untuk user information yang telah terbarui. Oke, baik. Mungkin seperti itu saja untuk presentasi kami hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dalam penerapan mobile marketing ini. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 mewakilkan penutupan presentasi ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.